kedatangan kepala sekolah TK. Halo, selamat. Nggak bisa dong pakai selamat. Iya, kan nggak bisa pakai selamat. Ulang lagi deh. Saudara semuanya, inilah podcast Sekolah Alam Minangkabau. Abra Kadabra. Oke, halo Bu Revi. Halo Bu Aksi. Oke, nah Sobat Alam, jadi kita kedatangan Bu Revi. Hari ini beliau seorang wanita yang cantik sekali. Masya Allah. Oke, boleh teman-teman ini kenalin beliau Bu Revi. Sobat Alam. Iya, boleh cerita ini dulu Bu Revi tentang kok bisa Bu Revi di sekolah alam gitu. Bu Revi sebelumnya kan tamatan ini ya Bu Revi ya. Bu Revi aja deh yang cerita gitu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillah deh buat podcastnya Sekolah Alam. Semoga menjadi lebih perbarui lagi deh kita ambil semua fasilitator. Amin. Oke, sedikit cerita. Sebenarnya ini hal yang tak terduga. Tapi sekarang menganggapnya nyampe di Sekolah Alam itu suatu anugerah. Pilihan yang tepat lah menurut Allah, alhamdulillah. Jadi 9 tahun yang lalu Bu Oksi. 9 tahun. Ya, 9 tahun yang lalu itu teman Revi magang di sini dari Berarti udah lama ya Bu Revi? UNP. Iya, dia PL di sini dari UNP. Jadi karena asik dia tahu Revi itu suka sama anak-anak. Jadi coba deh lu main di sini gitu kan. Di sini gini lu suka sama anak-anak. Ubah deh pola pikir karena waktu itu sih Revi tidak kuliah ya. Karena ada usaha di rumah. Jadi tapi dibilang gini, tapi lu dapat pengalaman, tapi biayanya tidak sesuai dengan apa yang karena lu coba aja. Kalau untuk transportasi ini ikut gua aja, karena kan gua bawa motor gitu. Jadi seperti itu. Jadi coba hari pertama itu, oke deh, mau rubah-rubah. Hari pertama ke sekolah itu Bu Oksi, aku tidak berhijab Bu Oksi. Serius Bu Revi? Dengan penampilan aku yang masih rambut panjang kriwil-kriwil, yang masih sangat selengean ya. Dulu aku tomboy-tomboy rada tomboy dikit. Terus tapi sebelum pergi ke sekolah alam ini untuk mengantarkan surat lamarannya itu aku udah ngomong kalau aku dapat di sini di tahun 2011 itu aku niatnya mau pakai hijab. Iya, alhamdulillah sekarang ya, gini jadi, ya. Katanya kirain aku tuh bakal ditunggu 1 bulan atau paling lama 1 minggu lah. Ternyata aku perginya di hari Jumat. Hari Seninnya aku langsung disuruh datang ke sekolah. Dan hari Senin itu hari pertama aku untuk berhijab ke sekolahnya. Dan hari pertama juga aku berjilbab untuk ke semua kemana-mananya. Nah, jadi aku awali dari sekolah ini dengan yang baik-baik. Nah, sampai jilbabnya masih pakai levis, masih yang gimana ya? Kalau guru-guru yang sebelumnya, teman-teman sekolah alam yang kenal aku makin terkaget lah dengan yang sekarang. Tapi itu perjalanan yang insya Allah kalau kita mulainya dengan baik, mudah-mudahan berakhir dengan baik juga. Jadi aku sedikit cerita, aku menjalankan 9 tahun itu, semuanya aku dapat di sekolah. Kesenangan, berpindahnya aku jadi manusia yang lebih baik menurut aku, tapi masih kurang baik, masih jauh lebih baik gitu kan, masih kurang baik gitu, sampai dapat ilmu yang lebih baik. Nah, ilmunya itu hari pertama datang ke sekolah tuh aku langsung ditempatkan di TK. Oh, di TK. Berarti emang dari sekolah alam tuh masuk ke TK gitu ya? Langsung aku jadinya, karena waktu itu yang dibutuhkan jadi asisten playgroup. Oh gitu. Umur anak 3 tahun sampai umur 4 tahun. Nah, di situ aku masuk kelasnya, aku masih ingat ruangan aula yang besar itu jadi ruangan arena untuk PG. Jadi aku disambut sama 2 murid yang bernama Abi dan Tio. Hai, ngapain kesini? Oh gitu kan. Dengan mereka itu ngomong, mereka kayak ada di belakang di belakang tempat kerak-kerak gitu, apanya diganti baju sambil nyapa aku karena aku mau ngucapin baca salam gimana, karena aku tahu mereka ada yang non muslim, ada yang muslim. Jadi kan ngapain kesini, ganti baju gitu kan. Oh iya, perkenalkan aku orang baru, seperti itulah. Jadi selama sini aku yang kudapatkan ya,
di sini beragam orang yang kita temukan, dari mulai sesama fasilitator yang beragam background pendidikannya, yang ternyata di luarnya nampak feminim padahal di dalamnya sebenarnya tuh strong banget gitu kan. Yang laki-laki kayaknya alim padahal itu jiwanya lebih parah lagi. Heboh juga ya. Heboh juga, banyak yang keluar masuk aku ketemukan di situ, apalagi orang tua yang luar biasa. Karena alhamdulillah di sekolah alam ini kita lihat ya, background dari luarnya dia sangat beruang misalnya. Tapi nauzubillah tuh baiknya aku belajar di situ loh. Banyak tentang itu. Sesi kita tidak bisa menilai orang dari luar. Yang kita nih orang kaya nih, kita takut malahan mereka yang lebih. Berarti tidak sombong. Dari gitu. situ aku belajar harus menghargai orang tuh semua, banyak dari sini. Ya itulah pengalaman aku, jadinya aku makin kita tidak biasa nih ya menilai orang dari background sombong orang atau apa segala macam, tidak bisa dari situ. Itu nilai pertama yang aku dapatkan di tahun-tahun pertama di sekolah. Ketika gabung gitu ya, karena menghargai manusia itu di saat aku waktu itu baru tamat SMA, sementara orang tua murid yang aku hadapi itu tamatan yang orang-orang yang berpendidikan lah. Ada yang dokter, ada yang dosen, ada yang tamatan luar negeri, tapi dia sangat menghargaiku sebagai fasilitator anaknya, dan itu sangat mendengarkan kataku. Jadi di situ tuh salah satu orang tua yang seperti ini membangkitkan semangat kita jauh menjadi lebih baik lagi untuk menghadapi, karena kita dihargai kan. Tidak menilai dari latar belakang pendidikan tapi gitu ya. dihargai sebagai fasilitator anaknya. Itu yang aku dapatkan di tahun-tahun pertama. Jadi nggak ada yang bilang kayak tamatan SMA tapi ngajar anak, nggak ada yang kayak gitu. Di sinilah aku belajarnya itu. Nah untuk anak-anak ya pun juga kayak gitu Bu Oksi. Anak-anak itu dulu ya ada yang maaf kan dulu kan subsidi silang Bu Oksi. Jadi, gitu. Yang kaya bisa membantu yang kurang sedikit gitu. ya kan. Jadi mereka nggak tahu, dia nggak tahu tentang biaya, tapi mereka berbaur bersama gitu. Dan aku yang paling senangnya di sini itu tidak ada pembulian, tidak ada pemilihan teman. Terus satu lagi ada yang ABK yang itu dulu ada salah satu murid itu yang airnya keluar terus karena langit-langitnya tidak ada. Jadi itu aku lihat mereka lagi main, terus temannya ini gitu kan, dia berhenti main, dia bantuin karena yang itu tuh membawa sapu tangan terus berhenti terus. Aku belajar di situ tuh, ya Allah, dari anak kecil, tapi banyak pelajaran. Nggak merasa jijik gitu. Jadi ya, setiap hari tuh banyak ilmu yang aku dapat dari teman-teman juga, terutama dari muridku sendiri. Itu sih pengalaman. Terus gini Bu Revi, kan Bu Revi tadi tamat SMA, habis itu kan kuliah sambil ngajar gitu, gimana rasanya Bu Revi? Jadi masuk di sini udah deh aku berarti jadi asisten aja, udah dianggap gitu kan, karena berubah, karena di rumah latar belakang keluarga itu kan aku punya toko gitu kan. Jadi mau berubah mindset, nambah ilmu, nambah pengetahuan, setidaknya kalau kita masuk ke ruang pendidikan ruang pendidikan kita bakal tahu. Intinya aku ngambil dulu deh pola asuh buat anak nanti berumah tangga. Intinya pengalaman gitu ya. Pengalaman gitu dulu sih. Tujuannya itu dulu, dan satu lagi kalau emang ya udah deh, penting aku keluar deh dari zona yang sebelumnya ke zona yang ini, nambah teman, nambah ilmu gitu. Tapi salah ternyata niat yang kayak gitu Bu sih. Salah maksudnya kayak gini, setelah aku nyampe di sini, kalau aku nyampe di sini aja berarti ya segitu aja gitu kan. Terus 2014 itu aku berpikiran deh mau kuliah, tapi nggak ambil PAUD Bu Oksi, karena dari dulu tuh aku SMA mau ambil, kenapa sih orang ngejar ekonomi akuntansi, apa sih yang sulitnya gitu kan. Jadi penasaran, karena temanku yang waktu SMP juga nggak kuliah, jadi dia ngajakin barengan kuliah, ya udah kita ngambil akuntansi. Seberapa susah sih akuntansi ini? Tujuannya pertama, akuntansi itu bisa ngambil pekerjaan di mana saja. Itu di saat itu aku berpikir, bukannya aku mau keluar dari sekolah alam gitu, tapi kalau seandainya ada apa-apa bisa bekerja di mana saja gitu. Itu loh gitu kan. Tuh, karena satu lagi mau menaklukkan. Seiringnya berjalan waktu, di ujung-ujung semester itu aku berubah. Aku kalau pengen mau kuliah aja ya sampai segitu aja gitu kan. Nah setelahnya ya itu 4 tahun, aku kuliah sore, jadi sistemnya paket 4 tahun harus tamat. Aku sampai target 4 tahun dulu tamat gitu kan, 2014, tamatnya 2018 tahun itu aku tamat. Itu berubah lagi, ini tujuan aku apa ya kuliah ini, akhirnya aku nggak ada loh Bu Oksi. Setelah dapat ijazah tuh sampai sekarang aku nggak mau jadi PNS, aku nggak mau kerja tempat yang lain karena udah nyaman juga kayaknya di sini. Itu berubah, dan seiring waktu alhamdulillah ilmu bertambah gitu, aku berubah niat lagi. Sebenarnya Allah tuh bener loh kalau aku baca-baca ya Bu Oksi. Aku nanya diriku sendiri, aku tidak mau orang lain mungkin menilainya benar,
Tapi aku sering nanya diriku sendiri, sebenarnya Allah tuh udah bener loh nempatin gue di sini, gitu kan? Karena apa, guru TK itu sebenarnya ilmunya dipakai dari ini anak Awal, nggak iya. tahu, jadi tahu, dia dipakai terus loh sampai dia besar. Iya. Kalau kita ikhlas, kalau kitanya benar mendidik, benar mengubah akhlaknya, itu sadar Mengajar, aja iya, sih, iya. itu bakal ngalir terus. Nah, sebenarnya tuh benar gitu. Tapi niatku pertama kan nggak itu, Box. Iya, iya. Kan niatku pertama nggak itu. Jadi aku merubah lagi. Dari situ tuh aku merubah. Aku pengen cari sedekah jariyah ada di sekolahnya. Aku nggak mikirin finansial lagi. Karena itu bener loh, Box. Rumahku jauh, udah kali naik Iya, angkot. Itu jauh. sebenarnya nggak menutupi, tapi aku enjoy aja. Tetap datang ke sekolah gitu. Datang ke sekolah, tapi alhamdulillah rezekiku ada-ada aja karena aku tadi itu. Nah, di tahun 2017 setelah kehilangan ibu, aku berubah niatnya mau jadi sedekah jariyah. Jadi sampai sekarang tuh ya udah aku enjoy, dan itu karena rubah niat itu banyak perubahan yang aku rasain gitu. Itulah, jadi aku gimana ya, kalau ditanya apa tuh arti sekolah alam, misalnya di arti sekolah itu banyak luas. Karena aku dari sini, dari yang nggak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa di sini. Perubahan hidupku selama 9 tahun itu banyak dengan sekolah alam. Itu sih buat sih. Terus dan semoga gitu kan Bu Revi ngajarnya di PG anak-anak yang masih kecil gitu, kayak belajar doa gitu kan. Kalau mereka masih ingat sampai sekarang itu kan masih kayak sedekah gitu, jariyah gitu kan. Aku baca itu kan. Itu benar. Jadi aku lebih manfaatkan Iya. nih, kita ditempatkan di sini. Nah, kita cari nih apa nih yang lahannya buat diri kita. Iya. Biar lebih baik Berarti lagi, gitu kan. apa, ngajar nggak sekedar ngajar Iya. gitu ya. Jadi bukan selepas pekerjaan aja nih. Iya. Jadi tanya sama orang gak kerja, tapi ya sebatas itu kalau niatnya kita itu menurut Devi ya. Iya, iya. Jadi maaf kalau salah, tapi kalau salah nanti tolong komen aja. Iya. Ya. Kita di sini bukan sok Iya, mengajari iya, gitu ya. Revi ya, Fir cuman menceritakan apa yang Revi rasakan. Ya pengalaman gitu ya. Bisa lah, kalau intinya niat, kembalikan niat. Terus kan Bu Revi bukan apa namanya, iya sih sebelum masuk sini kan tamatan SMA, habis itu udah ngajar juga, habis itu baru kuliah gitu kan Bu Revi. Kan kuliahnya bukan pendidikan gitu kan. Ada nggak kesulitan tersendiri gitu menghadapi, kan di sini kan ranahnya kayak pendidikan gitu kan. Ada nggak sih kesulitan dalam mengajar gitu ke Itu anak-anak? enaknya sekolah alam, Bu Oksi. Jadi jangan takut. Dulu latar pendidikan Revi tidak ada loh. Cuma pure hanya sayang sama anak-anak. Emang suka jadi sama anak-anak. intinya kalau kita mendidik itu, kita mendidik yang mana nih? Kalau hanya untuk kalau kita kuliah kan kita belajar sekali untuk metode teorinya ya, teorinya. Iya, teori. Bukan hanya mendidik, tapi teori apa pembelajarannya. Tapi kalau Revi kan waktu itu jadi asisten kan praktek langsung. Ilmunya berjalan karena melihat keseharian dan dikasih tahu sama guru yang senior gitu cara pola. Dulu kebetulan ada psikolog di sini, Bu Oksi. Ada psikolognya, jadi dari situ Revi magang. Psikolog tuh yang banyak, ini nih, Ya, sharing pertama-tama gitu. Revi tidak boleh menggunakan kata tidak, bernyanyi orang dewasa di depan anak, jangan dikurang-kurangi, ngomong yang baik-baik di depan anak. Nah, di situ pelajaran pertama tuh, menggunakan kata tidak itu tuh susah banget loh, Bu Oksi. Melarang anak dengan menggunakan kata tidak tuh. Kadang kita tidak sadar melarang itu, Iya, jangan itu naik, sana. jangan manjat. Itu susah loh. Iya, gitu betul. kan. Itu susah sekali gitu. Itu pelajaran pertama. Dulu aku magangnya seperti itu, Bu Oksi. Iya. Jadi magang tuh bener ya, kita melatih diri kita juga, melatih sabar, melatih semuanya. Jadi kalau yang gimana susah nggak gitu sesuai dengan apa? Kalau dikerjain dengan hati, semuanya ilmu itu tidak selalu kita ambil di perguruan ya, Bu Oksi. Iya. Dari tempat kita di mana kita tuh bisa lah belajar. Intinya niat lagi. Berarti kalau cita-cita dari kecil emang Cita-citaku sebenarnya jadi polwan, Bu. oh ya Allah. Iya, Tapi kan aku udah bilang, aku iya. polwan dulu, Bu. Tapi sekarang jadi ini ya, jadi pendidik gitu ya. Aku nggak tahu ya. Jadi pendidik atau jadi apa ya? Oh. Pokoknya aku bisa menebarkan kebaikan deh sekarang. Oke. Terus kesan gitu yang tak terlupakan di SAM yang selama ini Bu Revi ini pernah alami gitu. Apa ya? Pengalaman mungkin gitu. Pengalaman baik, pengalaman buruk di sini semuanya pelajaran loh. Baik, buruk semuanya pelajaran. 9 tahun itu waktu yang tidak sedikit loh. Iya, Sih. itu. Aku nggak nyangka udah 9 tahun loh. 9 tahun berapa bulan ya? 3 bulan gitu. Iya. Udah lama. Tapi enggak. Ya di sini pengalamannya apa? Aku dapat teman. Iya. Dapat teman baru, dapat teman yang
apa sampai sekarang masih berhubungan baik, apa segala macam. Arti kehidupan aku dapat di sini. Arti Lingkungannya kehidupan, juga mendukung ya, gitu ya. harga menghargai aku dapat di sini. Kita tahu mana yang baik atau enggaknya menurut diri kita. Terus kita menghadapi orang yang lebih berpendidikan dari kita, gimana caranya. Dan aku pintar ngomongin melalui sekolah alamnya loh, Boxy. Dulu aku sedikit demam panggung lah. Ya, apalagi kalau depan anak-anak nanti Karena aku nggak ada pernah belajar untuk Diketawain. ngomong gitu. Dulu waktu sekolah kita cuma diskusi doang gitu. Itu kan forumnya cuma teman-teman aja. Kalau sekarang kita menghadapi orang tua, kosakata kita harus dijaga, penyampaian kita harus tepat. Nah, aku belajarnya cuma otodidak di sekolah. Jadi itulah pengalamannya. Dan aku juga kehilangan kedua orang tua aku juga saat di sekolah ini gitu kan. Jadi udah, kalau sampai besok apapun di ujungnya aku di sekolah alam atau seperti apa, aku maunya anakku masih tetap di sini gitu kan. Amin. Semoga sekolah alam ini masih ada deh. Sebenarnya nih gimana ya, setelah tahu sekolah alam aku memandang sekolah yang lain, maaf ya gitu ya. Bukan emang kayak gitu yang sebenarnya Boxy dari pendidikan ya, pendidikan PAUD kan sebenarnya apa yang sebenarnya yang emang kita yang kayak sekolah kita kayak gitu. Karena menurut kita itu beda ya, karena di sini lebih banyak praktek daripada teorinya gitu ya. Anak itu kan sebenarnya bermain yang terarah gitu. Iya. Dia dunianya kita tidak bisa batasi. Di sini ini memang ini ya Bu Revi, kayak semboyannya PAUD itu kan kayak belajar sambil bermain seraya belajar gitu ya. Dan kita pun fasilitator pun bukan pure karena kita seorang fasilitator kita tuh pintar, tidak. Setiap hari kita belajar loh, Bu. Belajar juga sama tanpa anak sadar gitu kita ya. tuh belajar. Mereka karena apa, zaman sekarang semua semakin maju, kita masih kayak gitu-gitu juga nggak mungkin. Kadang anak kayak TK umur 3 tahun tuh lebih pintar lagi dari kita. Jadi kita geleng-geleng kepala setiap hari. Nah, itu dunia yang nggak tahu nih. Aku kangen sekarang Boxy, nggak ada anak-anakku. Gimana ya, karena corona ya. Apa pesan yang mau Bu Revi sampaikan ke alumni-alumni atau anak-anak yang dulu Bu Revi ajarkan di TK gitu, sekarang kan udah nggak di sini lagi, apa pesan Bu Revi buat mereka gitu? Oke, alhamdulillah. Aku udah berapa ya anaknya? Aku gak ingat, tapi alhamdulillah sampai sekarang hubungannya masih baik, masih say hello dengan orang tuanya. Alhamdulillah. Aku nggak perlu diingat. Yang penting apa yang aku ajarkan yang baik terlakukan gitu ya. Yang terlakukan gitu kan. Sebenarnya menjadi guru TK itu ketika orang tua membilangkan lebih mendengarkan kata Bu Revi. Nah, itu bangga banget itu gitu. bayarnya yang luar biasa. Aku nggak penting uang. Tapi gimana ya? Itu tapi Bu Revi bilangnya ini mah semangat adrenalinnya itu membuat kita jadi Masya Allah, lagi. Karena itu sih, aku nggak perlu Bu Revi ini hebat ini segala macam. Tapi di saat orang tua itu, Bu Revi, aku ini anak ini kata Bu Revi. Nah, sebenarnya itu tuh hal yang kayak gitu jadi penyemangat gitu. Jadi pesanku sama murid-murid, bukan mantan murid, nggak ada mantan murid sebenarnya, tetap jadi murid gitu kan kalau ketemu di mana gitu kan. Tetaplah jadi diri Anda sendiri, karena mereka anak-anak luar biasa yang pernah aku temui loh. Tetap jadi hal yang kayak gitu, karena ya jujur pure ya Bu Oksi, aku menemukan anak-anak yang apa adanya emang di sekolah ya. Karena dulu lingkungan dekat rumahku juga dekat TK, tapi mereka jadi pribadi yang terbentuk dari lingkungan. Karena kalau ini nih mereka emang bener loh terarah gitu. Maksudnya apa yang diajarkan kita di sekolah, alhamdulillah orang tua di rumah sama. Jadi mereka tuh emang benar-benar berimbang. Nah, aku takutnya nanti pas mereka dapat lingkungan yang baru itu mudah tergoyangkan. Nah, itulah yang dasarnya kita ini, itu yang susahnya gitu, mempertahankan yang sedikit itu, karena mereka belum bisa kan, mudah goyang di umur mereka. Itu aja sih. Semoga tetaplah jadi pribadi yang seperti itu. Oke, Bu Revi, jadi buat teman-teman yang dulu pernah belajar sama Bu Revi, jangan lupa datang ke sekolah alam. Sepertinya Bu Revi merindukan merindukan ya anak-anak PG sama TK TKB dulu ya. Jadi silakan temui Bu Revi. Oke, dadah. Untuk kali ini selesai ya. Assalamualaikum, terima kasih sudah menyaksikan channelnya Sam. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan di komen ya kalau ada salah-salah. Oke, bye sobat alam.